Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan curahan karunia dan rahmatnya, kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi salah satu dari rangkaian aktivitas ibadah kita pada hari yang baru ini dengan duduk bermajelis ilmu. Ya, semoga apa yang kita awali dengan kebaikan mendatangkan kebaikan juga dalam kehidupan kita, dan apabila kita mengawali suatu hari dengan sebuah keberkahan, itu duduk bermajelis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hari itu penuh dengan keberkahan, ya. Dimana kita mengawali hari ini ada berlapis-lapis keberkahan. Ada keberkahan waktu pagi, ada keberkahan salat berjamaah, ada keberkahan waktu subuh, ada keberkahan Al-Quran, ada keberkahan majelis ilmu, ada keberkahan masjid. Yang berapa keberkahan tadi itu? Dan itu semua kita lewati dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semoga hidup kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadikan kehidupan kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan memulai dari ayat yang ke-15, ya, ayat yang dari ke-15. Insyaallah kita habiskan pembahasan kita tentang orang munafik, ya, sampai di ayat yang ke-20. Ya, kalau di Al-Qur'an itu sudah sampai di rubu yang pertama, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun.
summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Baik, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-15 ini kita mengulang kembali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dari golongan orang-orang munafik, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat yang ke-15 bahwa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bahwa Allah yang nanti akan membalas, ya, olok-olokan mereka, penghinaan mereka, orang-orang munafik, dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Kita sudah membahas bahwa yang diolok-olok oleh orang munafik adalah orang-orang muslim. Tapi yang membalas olok-olokan orang munafik ini bukan orang mukmin, tapi Allah. Ya. Jadi kalau orang mukmin ini sudah sampai dalam batas, ya, diolok-olok yang sudah sampai berlebihan oleh orang-orang munafik, yang sudah mendapatkan ujian dari musuh-musuh Islam, nanti yang membalas itu bukan kita, Pak. Nanti yang membalas itu Allah yang membalas. Dan balasannya Allah itu nanti disampaikan dalam ayat-ayat setelahnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Itu balasan dari orang-orang Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik. Orang munafik itu dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala hingga mereka itu tetap berada di dalam kesesatan mereka. Jadi apa yang mereka lihat berupa kebaikan-kebaikan justru itu menjadi sebuah ancaman bagi mereka ketika nanti dia berada di dalam akhirat, ya. Yang mereka anggap baik ternyata justru itu mendatangkan mudarat dan mendatangkan kerugian bagi mereka di akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabannalladzina kafaru annama numli lahum liyazdadu annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Ya, janganlah sekali-sekali orang-orang kafir ini menyangka bahwa masa penangguhan mereka di dunia, ya, itu merupakan kebaikan bagi mereka. Jadi orang-orang kafir ini kan suka mengatakan, "Wong saya nggak sholat aja rezekinya tetap lancar kok." Ya, saya nggak sholat tapi dapat proyeknya lancar terus. Ya.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah antum tuh menyangka bahwa masa penangguhan ini itu kan masa tangguh, Pak. Kita tidak melakukan apa-apa tapi justru mendapatkan kebaikan terus. Namanya istidros itu. Dinaikkan sama Allah, dinaikkan sampai nanti yang tinggi akhudnahum bagtah. Nanti sama Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan. Jadi jatuhnya ini damage-nya jadi lebih berasa. Jadi berasa sangat sakit ya karena sudah ditinggikan sama Allah. Dan itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar terhadap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Termasuk orang-orang munafik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah membiarkan mereka. Jadi dibiarin sama Allah, terombang-ambing. Antum kalau tahu orang tenggelam, dia terombang-ambing itu kan nyari pijakan, Pak. Nyari tempat buat orang itu bisa menyanggah sesuatu agar tidak tenggelam. Nah, orang-orang munafik dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terombang-ambing di dalam kesesatan. Dia nggak bisa buat menyari pijakan ya atau tumpuan untuk orang munafik ini bisa bersandar diri dari gelombang kesesatan. Dan ini disebabkan karena perlakuan mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika, dan mereka itulah, siapa mereka itu? Orang munafik. Kita lagi ngomongin orang munafik nih, Pak. Jadi nanti dalam Al-Qur'an itu suka tiba-tiba wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami membangkitkan mereka. Nah, siapa mereka itu? Ya, nanti berhubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau kita belajar tentang tafsir, yang nggak bisa, atau kita membaca Al-Quran, itu nggak bisa tiba-tiba langsung kita mulai dalam ayat yang tertentu. Walaupun dia adanya di atas suatu halaman, yang misalnya di atas halaman, itu nggak mesti. Nah, karena berkaitan kisahnya atau pembahasannya itu dengan ayat sebelumnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, dan mereka itulah orang-orang munafik yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum fama kanu muhtadin, dan mereka tidaklah beruntung perniagaan mereka, jual beli mereka, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Ya, di mana mereka ini mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Ini pernah disampaikan oleh salah satu dari ulama besar Saudi, namanya Syekh Shalih Al-Maghamisi. Beliau menyampaikan di antara orang yang melakukan dosa besar, yang dalam hal ini adalah zina, itu nanti ketika di akhirat dia akan diberikan dua makanan, Pak. Jadi satu makanan yang baik, ya makanan-makanan baik, lezat dan sebagainya. Yang satu makanan penuh dengan nanah, darah, kotoran dan sebagainya. Nah, ketika di neraka itu, orang-orang yang biasa melakukan perzinahan, itu dia justru memilih makanan yang kotor tadi itu. Nanah, ya yang kotor-kotor lah, yang gak enak itu. Dipilih sama penduduk neraka. Ketika ditanya kenapa nih orang ini kok lebih, padahal ada dua makanan, karena dua pilihan dia. Tapi kenapa dia milih yang haram, milih yang kotor dan milih yang jorok? Kenapa? Karena ketika di dunia dia lebih mencintai perempuan yang haram buat dia dibandingkan perempuan yang halal buat dia, istrinya. Paham ya? Orang yang sudah menikah dia tahu istrinya kan halal, Pak. Sudah diucapkan ijab qabul, yang ini menjadi penghalalan istrinya dia untuk dia. Ya, tapi dia justru lebih memilih wanita lain yang itu haram bagi dia. Maka digambarkan nanti pada akhirat itu dia lebih memilih makan, dan itu nggak sadar, atau mungkin sadar, tapi kita tidak bisa memiliki kuasa untuk diri kita sendiri. Kita jadi memilih makanan yang kotor dan jorok itu, dan dimakan bagi orang-orang yang lebih mengedepankan mencintai perempuan lain yang itu bukan sesuatu yang halal baginya dibandingkan istrinya yang halal baginya. Ya, maka seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik dia lebih memilih kesesatan. Jadi ada dua hal nih, ada petunjuk dan kesesatan. Tapi justru yang dipilih oleh orang munafik adalah kesesatan. Kenapa? Karena mereka itu terbiasa dengan melakukan kekufuran, terbiasa melakukan kebohongan, sehingga mereka itu lebih memilih dari hal-hal yang tidak disukai dibandingkan dengan hal-hal yang Allah ridhoi. Karena di antara hari ini yang menjadi
ada seorang penulis dari Amerika itu ya, seorang liberal, dia menyampaikan bahasanya ini ekstrim sekali Pak. Ya, dia mengatakan dalam sebuah tulisannya itu kalimatnya saya lupa secara pastinya karena pakai bahasa Inggris ya, dan dia mengatakan kalau Tuhan ini ada ya maka kita kesampingkan Tuhannya itu dan kita lebih mengedepankan freedom, kebebasan. Ya makanya yang kebiasaan dari orang-orang barat itu mereka suka mengkampanyekan tentang kalimat freedom, kebebasan. Ya mereka lebih menyukai hal-hal yang tadi bersifat murkanya Allah, mendatangkan dosa dan maksiat dibandingkan dengan hal-hal yang itu bisa mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi dirinya. Maka ciri-ciri dari orang munafik seperti itu. Ya, di mana mereka itu orang-orang yang menyimpang dari petunjuk dan justru jatuh ke dalam kesesatan yang sangat membahayakan bagi dirinya di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fama rabihat tijaratuhum, dan tidak akan untung ya perniagaan yang mereka lakukan, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, dan pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan tijarah itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang kalimat tijarah. Ya, dan salah satunya di dalam ayat ini tentang jual beli. Jadi ada jual beli yang itu menguntungkan bagi orangnya, bagi orang yang sedang melakukan transaksi, dan juga ada jual beli yang itu justru bisa membahayakan orang yang sedang melakukan itu. Ya. Dan termasuk dari jual beli yang Allah gambarkan dalam kata tijarah di dalam ayat tentang orang-orang munafik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan masaluhum, permisalan mereka orang-orang munafik, kamatsalil ladzis tauqada nar. Permisalan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, dan ketika api ini sudah menerangi sekeliling mereka, zahaballahu binurihim, nanti sama Allah itu dihilangkan apinya, dihilangkan penerangannya. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan meninggalkan mereka di dalam keadaan yang sangat gelap. Ya, zulumatin la yubsirun, dalam keadaan yang sangat gelap gulita sehingga mata kita ini tidak bisa melihat. Ya. Summun bukmun umyun. Ada 3 keadaan yang dialami oleh orang munafik pada waktu itu. Mereka itu tuli yang pertama, sumun, kemudian bukmun, mereka itu bisu, kemudian buta. Antum kebayang Pak, orang buta, bisu, tuli, kemudian ditinggal di dalam keadaan yang benar-benar gelap. Coba, antum gak bisa dengar yang pertama, antum gak bisa ngomong yang kedua, ya, kemudian antum gak bisa melihat. Itu kalau kita tuh lapis ketakutannya itu berlapis-lapis ya. Jadi udah ada ketakutan. Antum mungkin kita nggak pernah merasakan ya bagaimana orang yang nggak bisa mendengar sama sekali, orang yang buta nggak bisa melihat sama sekali. Itu kan gelap semua Pak, ya kan? Dia buta, nggak bisa mendengar apa-apa, ditambah dia juga tidak bisa mengucapkan, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia katakan, apa yang dia rasakan. Dan ini kondisi orang munafik pada akhirat kelak, di mana dia mendapatkan lapis-lapis dari ketakutan. Jadi kalau mungkin orang buta saja, dia bisa mendengar, dia bisa tahu apa yang ada di dekatnya, apa yang datang, apa yang akan membahayakan dirinya berupa dari pendengaran. Dan dia juga mungkin bisa berbicara karena tidak bisu. Tapi kalau orang munafik nanti mendapatkan 3 lapis ini sekaligus. Dia sudah buta, bisu, dan tuli. Ya. Fahum la yarji'un, dan tidaklah mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Ya. Baik. Pengertian dan perumpamaan ini ya, bahwa mereka itu suka membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya menjual petunjuk yang sudah mereka dapatkan dan mereka beli kesesatan. Dan perubahan orang-orang munafik dari melihat menjadi buta ya, diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Dan ketika apinya itu sudah menerangi ya di sekeliling mereka, dan ia dapat melihat apa yang ada di sebelah kanannya, apa yang ada di sebelah kirinya, dan kemudian merasa bahagia dengan itu, tiba-tiba api itu padam lagi. Tiba-tiba api ini digelapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini seperti dipermainkan, Mbak? Sebagaimana orang-orang munafik itu suka mempermainkan keimanan mereka,
maka pada waktu itu di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan kembali mempermainkan mereka. Nah, ini tadi berkaitan dengan ayat sebelumnya itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Ya, Allah yang akan mengganti, membalas olok-olokan mereka dengan caranya Allah. Ya, dan caranya Allah tentu jauh lebih mengerikan ya. Karena kalau kita memiliki sebuah hutang ya, atau memiliki sebuah kesalahan dengan orang lain, lebih baik kita langsung minta maaf dengan orang itu, Pak. Lebih baik kita langsung to the point dengan orang itu, kita minta maaf dibanding nanti yang balas itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena balasannya Allah itu sudah cukup untuk kemudian membuat kita ini merasa putus asa. Ya. Karena balasannya itu berbeda dengan apa yang kita dapatkan ketika orang lain itu membalas apa yang kita lakukan. Maka permisalan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan ya. Orang-orangnya itu seperti orang-orang yang menyalakan api, orang-orang munafik. Dia tidak dapat melihat apapun ya, ataupun mendapatkan petunjuk ya, dan keadaan ini kemudian diperparah ketika dia itu mendapatkan 3 hal tadi. Dia buta, dia bisu, dan dia tuli. Dan orang-orang munafik ini merupakan orang-orang yang dia itu lebih mencintai kesesatan. Dia lebih mencintai untuk berbuat dosa. Dia lebih mencintai orang-orang yang suka berbuat maksiat daripada jalan yang lurus. Ya, dan perumpamaan ini kemudian dijadikan dalil atau mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu awalnya itu beriman. Ya, tetapi kemudian dia ini kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat setelahnya, "Dzahaballahu binurihim." Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Dan artinya Allah hilangkan sesuatu yang berguna bagi mereka pada waktu itu. Lalu Allah menetapkan sesuatu yang membahayakan mereka. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Dan meninggalkan mereka di dalam kondisi yang mereka itu tidak bisa melihat sama sekali. Kondisi yang benar-benar gelap, ya, kondisi yang benar-benar membuat kita ini ya merasa bingung ya untuk memilih pijakan, memilih pegangan dan sebagainya karena tidak ada cahaya yang bisa menerangi. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa orang yang buta nanti pada hari kiamat disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu ada 2 kondisi, Pak. Orang yang buta. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Thaha, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Ya, dan nanti akan kita bangkitkan mereka pada hari kiamat itu dalam kondisi yang buta. Loh, padahal kita di dunia ini kan melek, mata kita ini berfungsi. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak membangkitkan kita dalam kondisi yang buta? Maka Imam Ibnu Taimiyah ini menyampaikan ada 2 kondisi. Yang pertama, memang mata kita benar-benar buta, Pak. Yang itu artinya kita nggak bisa melihat, hilang fungsi dari penglihatan kita. Atau yang kedua, mata kita ini tidak memiliki cahaya. Mata kita melek, tapi nggak ada cahaya. Maka itu juga disifati buta oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika menggambarkan tentang kondisi orang-orang buta nanti pada hari kiamat. Ya. Dan kalau kita hari ini ya di dunia ini dihadapkan dengan satu ruangan, satu tempat yang benar-benar gelap gulita, padahal mata kita melek, fungsi penglihatan kita juga nyata, tapi nggak ada cahaya, Pak. Jadi kan sama aja ya, kayak kita nggak bisa melihat karena tidak ada cahaya atau sinar yang kemudian bisa membantu, menolong mata kita untuk melihat keadaan yang di sekitarnya. Maka itu juga nanti akan dialami oleh orang-orang munafik ya ketika mereka itu digambarkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tarakahum, ditinggalkan sama Allah fi dzulumatin la yubsirun, dalam kondisi gelap gulita ya, yang membuat mereka ini tidak bisa melihat. Sumun, mereka tuli, tidak bisa mendengar kebaikan. Bukmun dan bisu, tidak dapat membicarakan perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Jadi berbicara itu selalu hal-hal yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan kemunafikan ya. Sumun bukmun umyun, dan juga mereka buta di dalam kesesatan ya, sehingga kebutaan ini tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar, tidak bisa memilah mana kebaikan dan mana kebenaran ya, mana kesesatan dan mana petunjuk yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat setelahnya, au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barkun ya, atau
orang-orang munafik, permisalan mereka itu seperti orang-orang yang ditimpa soibun. Jadi soibun ini kalau dalam bahasa Arab itu hujan yang sangat lebat. Tadi pagi itu sebelum subuh itu kan hujan sangat lebat sekali. Tiba-tiba datangnya. Nah itu namanya soibun. Kalau hujan seperti ini, seperti yang rintik-rintik itu namanya mator. Wa amtorna alaihim matoron, itu namanya mator. Itu kalau hujan seperti ini, hujannya rintik-rintik. Hujan biasa ya. Tapi kalau hujannya sampai lebat gitu ya, hujan deras sekali, itu namanya soibun. Nah ini gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan tentang kondisi orang-orang munafik. Seperti apa? Au kasoyibin minas sama, seperti hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, yang kemudian di situ ada guruh dan kilat. Ya, wara'dun itu petir. Ya, wabarkun juga kilat. Ini kalau di bahasa Indonesia kayaknya sama artinya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, dan mereka menyumbat telinga mereka, menutupi telinga mereka, minas sawa'iqi hadarul maut. Ya, menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka karena mendengar suara petir dengan sebab takut akan mati. Jadi petir yang sangat besar ini sampai membuat dia ini takut mati, Pak. Kita pernah nggak mendengar petir yang sangat besar ya sampai membuat kita ini, ya Allah, jangan-jangan mati kita nih. Kayaknya hampir jarang ya, atau nggak pernah bahkan. Jadi kondisi petirnya memang di levelnya ini belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Ya, nanti kondisinya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petirnya ini yang sampai membuat orang ini takut akan mendatangkan kematian bagi dirinya pada waktu itu. Ya. Dan inilah perumpamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan mengenai orang-orang munafik, di mana mereka ini ya, adalah orang-orang yang terkadang melihat kebenaran, terkadang juga mereka ragu dari kebenaran itu. Jadi mereka sudah tahu kebenaran itu, Pak, tapi mereka ragu. Hati mereka yang berada dalam keraguan, kekufuran dan rasa bimbang itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hujan yang lebat. Kasoibin, ya, asoib ini berarti hujan. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, Imam Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, dan banyak sekali para ulama yang lainnya. Dan tapi juga ada yang menyampaikan bahwa asoib ini juga bermakna awan. Ya, tapi kalau kita merucut pada pembahasan dari segi bahasa, maka yang dimaksud dengan soibun itu adalah hujan yang lebat tadi. Ya, hujan yang lebat yang turun yang dari langit, kemudian disertai dengan keadaan gelap gulita. Ya, dan kegelapan itu adalah merupakan keraguan, ya, kekufuran dan ketakutan, kemunafikan. Wara'dun, dan petir, ya, atau apa bahasa kita tuh, halilintar. Itu artinya ra'dun, adalah perumpamaan ketakutan yang menggoncangkan hati. Jadi karena sebagaimana fungsi dari ra'dun, yaitu kan semburan-semburan dari kilatnya itu mendatangkan rasa takut, Pak. Ya, jadi kita belum ada suaranya kan, kadang baru ada sinarnya dong tuh, cahaya putih gitu ya, kayak flash, itu kita sudah takut duluan itu. Maka kondisi yang seperti itu merupakan perumpamaan ketakutan yang menggoncangkan hati orang-orang munafik, ya. Karena termasuk keadaan orang-orang munafik itu adalah ketakutan yang sangat berlebih, Pak. Jadi mereka itu orangnya itu nggak pernah tenang. Dia selalu takut, selalu gelisah, selalu galau dan gundah gulana. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Munafikun itu tentang kondisi orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ya, di mana mereka ini mengira bahwa setiap teriakan, ya, yang keras itu ditunjukkan kepada mereka. Jadi mereka tuh suka khawatir bahwa kayaknya kemunafikan mereka ini akan ketahuan, ya, sehingga mereka itu hidupnya tidak pernah tenang. Dan bahkan digambarkan dalam surat At-Taubah, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang kondisi orang munafik. Ini surat At-Taubah juga surat yang begitu berat, ya. Surat isinya tuh sangat berat lah, karena menggambarkan tentang kondisi orang-orang munafik, kondisi tentang orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya nanti di awal suratnya itu kan nggak pakai bismillah, Pak. Ya, dia langsung mulai bara'atun minallah. Dan itu menggambarkan tentang kondisi di antaranya orang-orang munafik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun, bahwa mereka adalah orang-orang munafik,
itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka itu termasuk dari golonganmu wahai Muhammad, termasuk dari golongan orang-orang muslim, golongan orang-orang beriman. Wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Ya, padahal mereka itu bukan dari golongan, akan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Ini orang-orang yang sangat takut kalau keislaman mereka itu, kemunafikan mereka ini terbongkar, sehingga kemudian mereka ini sudah diketahui oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang muslim ya, sebagai orang-orang yang kufur. Dan kita tahu orang munafik ini menggabungkan dua kebohongan yang sangat fatal. Ya, dia mendustakan yang pertama, dan kemudian dia menggabungkan dari yang kedua ini kemunafikannya itu. Dia berpura-pura untuk masuk Islam, ya, padahal dia orang yang sangat membenci Islam. Baik. Kemudian wara'dun wabarkun. Ya, adapun al-barkun maknanya adalah ya, kilat juga ya. Kilat yang terkadang menyinari hati orang-orang munafik, ya. Yang itu adalah cahaya keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Mereka ini orang-orang munafik menyumbat telinga-telinga mereka ya, dengan jari-jari mereka karena mendengarkan suara petir. Ya, ini kondisi seperti golongannya orang-orangnya Bani Rosib. Ya, Bani Rosib ini kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ya itu mendakwahkan kaumnya untuk beriman, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Maka kaumnya ini suka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, dan kemudian menutup wajah mereka itu dengan baju-baju mereka. Dan ini dikondisikan persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mereka ini menutup suara, menutup telinga mereka ini dengan menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka disebabkan suara petir yang membuat mereka ini ingin mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Karena saking kuat dan dahsyatnya kilat yang menyambar mereka, ya, di samping lemahnya penglihatan mereka. Jadi udah kilatnya mah kencang gitu ya, kuat, penglihatan mereka juga lemah, ya. Dan keteguhan mereka itu juga semakin berkurang karena tidak beriman, maka hampir saja kilat itu membutakan mereka. Dan Ali bin Abi Thalha itu meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, ayat tentang yakadul barqu yakhtafu absarahum, yakni hampir-hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka, itu maksudnya hampir saja ayat-ayat Allah ini membongkar kebusukan orang-orang munafik, ya. Dan seharusnya bukan seharusnya, memang orang-orang Islam itu sudah mengerti, Pak. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala nanti menurunkan surat-surat Al-Munafikun, ya, ayat tentang orang-orang munafik, itu orang-orang beriman tahu ketika mereka itu bermuamalah, ketika mereka itu berinteraksi dengan orang-orang munafik. Orang-orang beriman tuh tahu mana orang yang beriman beneran, orang beriman tulen, dan orang munafik. Itu sudah kelihatan dari ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ini tadi. Ya, ketika mereka itu suka berpura-pura, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu ciri-ciri dari orang-orang munafik ini di ayat sebelumnya yang sudah kita bahas, dan itu kemudian diketahui oleh orang-orang beriman sehingga mereka itu tahu ya, mana orang yang munafik dan mana orang yang beriman. Kemudian Ali bin Abi Thalha meriwayatkan kembali dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kullama adha'a lahum masyaufi, setiap kali kilat itu menyinari mereka dan kemudian mereka ini berjalan di bawah sinar itu. Ya, kalau sinar dari petir itu kan sekilas tapi cukup terang, ya, yang membuat orang-orang munafik ini bisa berjalan di bawah sinar itu. Kemudian Ibnu Abbas itu berkata, setiap kali orang-orang munafik itu menyicipi kejayaan Islam, maka mereka itu akan nyaman, mereka akan bahagia. Jadi kalau Islam lagi perang, maka di zaman Nabi SAW itu kan Nabi melewati sekitar beberapa kali peperangan, ya.
Dan ketika kaum muslimin ini menang, maka orang-orang munafik ini merasa bahagia, merasa nyaman, merasa ini mendapatkan keislamannya ini benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Tapi ketika kaum muslimin ini sedang ditimpa kesusahan, nanti diantaranya di dalam perang Ahzab, di perang Khandaq pada tahun ke-8 atau tahun ke-6 Hijriah, ya, itu orang-orang munafik itu nggak ada, Pak, yang ikut kaum muslimin, ikut Nabi SAW untuk menggali parit, itu nggak ada. Yang ada tuh orang-orang beriman semua. Maka nanti kita tahu kisahnya Nabi SAW itu harus mengganjal perutnya itu dengan batu. Orang-orang munafik, orang-orang beriman yang lainnya, para sahabat yang lain itu mengganjal dengan satu batu, Pak. Kemudian ngadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kita sudah sangat lapar sekali. Kondisi mencekam, dingin. Antum kebayang lagi musim dingin, harus menggali parit yang dalamnya itu berapa meter, panjangnya itu sekitar 5 km kalau nggak salah. Itu parit yang untuk menutupi dari terjangan orang-orang kafir Quraisy yang ketika nanti mau menyerang Madinah, ya. Dan dalam kondisi yang seperti itu, para sahabat tadi, dia sudah ada kedinginan, kelaparan, nggak ada makanan, mencekam kondisinya. Kemudian ngadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kita sudah sangat lapar. Kemudian ditunjukkan, nih perut kita ini sudah sampai kita ganjal dengan batu. Sebenarnya Nabi SAW itu bukan orang yang suka menjual kemiskinan, Pak. Nabi SAW itu nggak pernah mengatakan di hadapan sahabatnya, ini kita miskin, kita minta bantuan, nggak pernah. Nabi SAW itu orang yang kalau kita melihat, Nabi SAW itu nggak pernah kekurangan. Padahal hidupnya ya nggak ada makanan itu, ada. Tapi nggak pernah kelihatan Nabi SAW itu menjual kemiskinan, kesusahan, menampakkan, nggak ada. Ya, menampakkan kemiskinan supaya dikasihani orang tuh nggak ada. Ya, ini perlu kita pahami dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berlaku meminta-minta, perilaku meminta-minta. Ya, maka dalam kondisi yang seperti itu, sebenarnya Nabi SAW itu nggak mau ngasih tahu. Tapi karena sudah dalam kondisi yang itu, maka Nabi SAW itu membuka perutnya dan didapati oleh para sahabat bahwa Nabi SAW itu mengganjal perutnya itu dengan 2 batu. Apa artinya? Artinya Nabi SAW itu lebih lapar dari para sahabat. Tapi Nabi SAW itu diam aja, nggak ngadu seperti itu. Seorang pemimpin kok, seorang pemimpin ngadu-ngadu. Ya, maka Nabi SAW itu tadi menunjukkan tentang ketotalitasannya, ya, dalam melakukan sebuah pekerjaan walaupun dalam kondisi yang sangat kurang, ya, dalam kondisi yang tidak nyaman. Maka sepertilah orang-orang munafik. Maka orang-orang munafik itu tidak ikut, ya, ketika mengikuti menggali parit susah itu nggak ada. Nanti kalau kaum muslimin itu menang, jaya bagi-bagi ghanimah, itu ada tuh orang munafik tuh. Jadi orang-orang munafik itu adanya dalam kondisi-kondisi yang nyaman, kondisi-kondisi yang enak tuh biasanya ada. Tapi kalau kondisi yang susah, mencekam, kalah, itu nggak ada. Ya, orang-orang munafik itu nggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala kan juga mengatakan dalam surat Al-Hadid itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may ya'budullah, dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa minan nasi may ya'budullah ala arf fa in asabahu khairun itma'an nabi. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah itu berada di tepian saja, ya. Ketika mereka mendapatkan kebaikan, mereka akan masuk. Kalau mereka mendapatkan keburukan, mereka nggak masuk. Ya, di tepian, Pak, di pinggiran. Jadi kalau enak ya ngikut, kalau nggak enak ya udah diem aja di tempat. Ya, jadi nggak totalitas. Maka Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama 'alaihim qamu." Setiap kali kilat itu menyinari mereka, yang mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Bayangkan, ya, kondisi yang sangat tidak nyaman. Jadi kalau ada cahaya mereka berjalan, ini menggambarkan tentang kondisi orang-orang munafik, ya, ketika mereka itu berada di dalam kebingungan yang kondisi mereka nanti pada hari kiamat kelak. Maka hal ini disampaikan oleh Abul Aliyah, Hasan Al-Basri, Qatadah, Rabi bin Anas, dan para ulama yang lainnya dengan sanad dari beberapa orang sahabat, ya. Ya, inilah yang nanti akan mereka alami pada hari kiamat kelak, ketika manusia ini memperoleh cahaya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Ya, karena nanti kita tahu di hari kiamat itu enggak semuanya itu cahaya kita tuh terang, Pak. Ya, sebagian dari kita itu ada yang cahayanya itu kuat, ya, ada yang cahayanya itu kuat yang dapat menerangi perjalanan itu sejauh farsakh. Farsakh ini, satu farsakh itu ini
satuan jarak ya. Satu farsakh itu sekitar 1 mil lah. Jadi kalau disebutkan perjalanan sejauh beberapa farsakh, itu cahayanya dia itu bisa menerangi sekian mil itu, Pak. Ya, sekian mil untuk perjalanan kita di akhirat kelak. Ya, itu kalau cahaya kita kuat berdasarkan dari amalan yang biasa kita lakukan ketika di dunia. Dan ada orang yang mendapatkan cahayanya itu lebih dari kurang dari itu. Ya, kurang dari farsakh itu. Nanti sebagian lagi ada cahaya yang kemudian kadang padam, kadang nyala. Nah, ini musibah ini. Orang ngelewatin sirat, nggak kebayang lah sirat seperti apa, tapi kondisinya ini cahayanya ini kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati. Ya kalau nyala dia jalan, kalau mati ya dia berhenti. Nanti ada digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ada cahaya yang cahayanya ini cuman sampai di ujung jempol mata kaki, ya. Di ujung jempol kaki. Jadi kalau cahaya, bayangkan cahaya itu cuman di ujung kaki itu loh. Ya, sangat tidak bisa leluasa untuk bergerak. Ya, dan ada pula nanti yang cahaya itu mati sama sekali, dan ini kondisinya orang-orang munafik nanti, ya, orang-orang munafik asli. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ini cerita ini sudah kita gambarkan di sebelum-sebelumnya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi orang-orang munafik nanti, di antaranya di dalam surat Al-Hadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Ketika pada hari orang-orang munafik, laki-laki ataupun perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggu kita, naqtabis min nurikum, ya, supaya kami itu bisa mendapatkan cahaya darimu. Jadi cahayanya orang-orang munafik ini, mereka tuh ingin nebeng, Pak, sama cahayanya orang beriman. Saking mereka tuh sudah nggak lagi memiliki cahaya untuk bisa menerangi perjalanan mereka, ya. Kilarji'u wara'akum faltamisu nurah. Maka orang-orang beriman itu mengatakan kepada mereka, orang-orang munafik, ya, kembalilah kamu ke belakang, faltamisu nurah, dan carilah cahayamu sendiri. Jadi nanti kita sudah di akhirat itu udah nafsi-nafsi kita, udah sendiri-sendiri. Ya, kita mungkin di dunia kita sholatnya bareng-bareng sama orang munafik, ada orang munafik, ya, ada orang beriman juga ada sama. Tapi ketika di akhirat nggak bisa kita seperti itu, Pak. Dia benar-benar menjadi barzakh, menjadi pemisah. Ya, mana yang orang munafik, mana yang orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman, ya, dia mengatakan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari ketika kamu melihat orang-orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, cahaya mereka itu bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup tentang surat itu, tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat At-Tahrim tentang orang-orang yang fatubu ilallahi taubatan nasuha, tentang orang-orang yang diminta kita untuk melakukan taubatan nasuha. Maka di ayat lanjutannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu, di mana pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan cahaya mereka ini memancar di hadapan mereka, juga di sebelah kanan mereka. Yaquluna, maka orang-orang beriman ini mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini merupakan kondisi dari orang-orang munafik nanti ketika berada di akhirat kelak, ya, di mana mereka itu saling sibuk mencari-cari cahaya untuk menjadi penerang mereka dalam membantu perjalanan mereka menyusuri sirat, ya. Makanya nanti kebanyakan dari mereka itu justru ya udah masuk ke dalam nerakanya itu. Kenapa? Karena mereka diantaranya nggak memiliki cahaya, Pak. Kita tahu nanti di sirat itu kan ada orang yang melewati sirat itu seperti kilatan petir, hilang langsung, tiba-tiba sudah ada di depan. Ada orang yang berjalannya itu merangkak, ya, pelan-pelan. Ada orang yang
seperti menaiki kuda perang. Ya, jalannya itu cukup cepat. Ada juga orang yang seperti naik buruk, ya, sangat cepat sekali. Ini kondisi berbeda-beda, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Maka orang beriman itu sudah seharusnya ya menjadikan dunia ini bukan sebagai tujuan utama kita, Pak. Bukan menjadi tujuan akhir kehidupan kita, bukan. Dia menjadi hanya sebagai, kalau digambarkan oleh Ibnu Umar di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu menyampaikan takun fit dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu itu di dunia itu seperti orang yang asing aja. Seperti orang asing kalau kita masuki sebuah tempat yang baru. Kita asing, kita bingung, aw abirus sabil, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Seperti penyeberang, ya. Abirus sabil, ya, kita hanya melewati saja. Menjadikan dunia ini sebagai salah satu pijakan kita untuk kembali kepada asal kita. Karena asal kita bukan di dunia, Pak. Nabi Adam itu memang asalnya di dunia. Asalnya di dunia memang? Bukan. Nabi Adam itu kan asalnya di surga. Tapi karena melakukan sebuah dosa, maka dihukum sama Allah untuk masuk ke dalam alam dunia. Ya, jadi alam dunia ini bukan alam kita. Alam kita ini asalnya di surga. Ya, maka berusaha sebaik mungkin agar kemudian kita ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi golongan orang-orang yang masuk surga. Ya, maka orang yang surga itu kan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, ya. Baik. Masih ada waktu beberapa, maka dalam hal ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyimpulkan bahwa manusia ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, yang pertama itu adalah golongan mukmin sejati. Dia benar-benar seorang mukmin, ya. Ini mereka yang disifatkan pada ayat pertama dalam surat Al-Baqarah tentang Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Masih ingat tentang pembahasan 4 ayat dalam surat Al-Baqarah tentang kondisi orang-orang yang bertakwa, kondisi orang-orang mukmin sejati. Ya, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun dan sebagainya, sampai 4 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua itu tentang orang kafir sejati. Maka nanti kita dapati di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu hanya berbicara tentang orang-orang kafir, ya, orang kafir. Ini mereka yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah di 6 dan ke-7. Adapun yang ketiga itu orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang-orang munafik yang tulen. Jadi benar-benar orang munafik dia, orang munafik sejati, ya. Orang-orang munafik sejati, mereka yang disebutkan di dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa taala seperti tadi orang yang menyalakan api. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nar. Permisalan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Ini orang-orang munafik sejati, Pak. Dan kedua, orang-orang munafik tapi masih ragu-ragu. Ya, orang-orang munafiknya ini yang setengah-setengah dia. Ya. Terkadang tampak pada mereka ini cahaya keimanan, ya, terkadang meredup cahaya imannya. Jadi kadang iman ini sedang kuat, kadang juga melakukan kemaksiatan. Ya, mereka lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti auqasoyibin minas sama, seperti orang yang ditimpa hujan lebat yang mendatangkan kegelapan, ya. Dan di mana keadaan mereka ini lebih ringan dibandingkan dengan keadaan yang orang munafik yang sejati tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tentang orang-orang kafir yang mereka yakin berada di atas petunjuk padahal mereka itu tidak berada di atas petunjuk, ya. Baik. Maka kesimpulan dalam ayat-ayat yang di atas adalah bahwa orang-orang yang beriman itu terbagi menjadi 2 bagian, ya, yaitu orang-orang yang didekatkan dan orang-orang yang berbuat kebajikan, di mana orang-orang kafir juga terbagi menjadi 2, yaitu penyeru kepada kekafiran dan orang yang mukallid, orang yang ikut-ikutan menjadi kafir. Jadi ada orang kafir yang dia itu benar-benar menyeru, atau seperti kita tahu hari ini misionaris, ya, orang-orang yang ngajak orang lain itu untuk masuk Kristen, untuk masuk kekafiran mereka, ya, atau hanya orang mukallid, hanya orang yang kemudian ikut-ikutan sehingga mereka itu masuk ke dalam kekafiran, ya. Dan orang munafik di sini juga menjadi 2 tadi. Ada orang munafik yang tulen dan juga ada orang munafik yang hanya lebih ringan lah dibandingkan dengan kemunafikan yang pertama. Dan ini disampaikan oleh Imam Bukhari
dan juga Imam Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW itu bersabda, salah satu man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Ya, ada 3 perkara yang apabila semuanya terdapat pada diri seseorang, maka dia menjadi seorang munafik yang tulen, benar-benar menjadi orang munafik. Ya. Wa man kanat fihi wahidah minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Ya, hatta yada'aha. Dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat hanya salah satu dari ketiganya, ya, maka dirinya ini terkena salah satu dari sifat kemunafikan sampai dia bisa meninggalkannya. Jadi ada 2 nih, Pak. Orang munafik yang benar-benar munafik dan juga orang munafik yang yakni dia hanya melakukan salah satu dari sifat-sifat kemunafikan. Apa salah satu dari sifat kemunafikan? Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Ya, dan kalau dia ini berbicara maka dia itu suka berdusta, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau dia berjanji dia suka ingkar, ya. Kemudian wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi kepercayaan dia justru berkhianat. Nah, kalau kita melakukan salah satu dari ini, maka kita juga menjadi golongan dari orang-orang munafik. Tapi orang-orang munafiknya ini bukan munafik yang tulen, tapi munafik yang kemudian lebih ringan kondisinya dibandingkan dengan kondisi orang-orang munafik yang sebelumnya. Dan hadis ini dijadikan dalil bahwa dalam diri manusia mungkin saja terdapat cabang keimanan dan juga cabang kemunafikan. Ya, dan ini muncul dalam diri kita nih, Pak. Ada 2 cabang. Yang cabangnya ini masuk ke dalam ranah keimanan dan juga masuk dalam ranah kemunafikan. Baik yang bersifat amali, baik yang bersifat perbuatan, yakni yang disebutkan dalam hadis tadi, atau yang disebut dengan kemunafikan yang i'tiqadi. Yang munafiknya ini munafik keyakinan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, yang masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar, seperti orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyalakan api. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat setelahnya, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalaulah Allah menghendaki, niscaya Allah akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, orang-orang munafik. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menutup, ya, ayatnya ini dengan kalimat walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalaulah Allah menghendaki tadi, niscaya dia akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Maka Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan dilenyapkan karena mereka ini meninggalkan kebenaran setelah mereka ini mengetahuinya. Jadi mereka sudah tahu bahwa yang benar ini seperti itu, tapi justru mereka meninggalkan kebenaran dan justru memilih kesesatan. Ya, seperti yang tadi saya gambarkan, yang digambarkan oleh Syekh Shalih Al-Maghomisi tentang kondisi orang-orang yang nanti mendapatkan makanan yang tidak lezat di neraka kelak. Itu adalah ketika dia di dunia itu sudah tahu mendapatkan hal yang halal, ya, sudah mendapatkan istri yang halal, yang dia bisa melakukan halal apapun yang dia suka terhadap istrinya. Tapi justru dia memilih wanita lain yang itu merupakan hal yang haram baginya, tapi justru dia lebih condong kepada itu, yang itu yang kemudian menjadikan dirinya itu sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa, orang-orang yang justru nanti akan mendapatkan azab yang pedih ketika nanti berada di neraka kelak. Ya, orang-orang yang lebih memilih kesesatan dibandingkan orang-orang yang memiliki petunjuk. Ya. Taib, walau alam bisawab, ini yang kemudian bisa kita bahas, ya, sebagian dari kondisi orang-orang munafik, ya, yang Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah. Dan perlu kita ulas sekilas dari kesimpulan, ya, dari yang kita bahas dari surat Al-Baqarah, surat yang ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 ini. Maka dari 20 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan, ya, adanya 3 golongan. Ya, di mana ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan tentang kondisi orang-orang kafir. Ya, adapun ayat yang ke-8 nanti sampai ayat yang ke-20, ada berapa ayat itu, Pak? 12 ayat. 12 ayat itu hanya berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, jadi orang munafik ini banyak
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri mereka, dan itu bukan berhenti sampai di situ. Nanti kalau kita menyusuri setiap ayat demi ayat dalam Al-Qur'an, kita akan mendapati ciri-ciri dari orang munafik yang lainnya. Kita belum membahas tentang orang munafik langsung di dalam suratnya, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan menggambarkan tentang 3 golongan ini di dalam surat di dalam Al-Qur'an ini dengan surat yang berbeda-beda. Ya, makanya ada namanya surat Al-Mu'minun tentang kondisi orang-orang yang beriman. Ada namanya surat Al-Kafirun tentang kondisi orang-orang yang kafir. Ada juga surat Al-Munafikun tentang kondisi orang-orang yang munafik. Dan ini merupakan 3 golongan yang berbeda-beda. Dan setiap golongan ini memiliki ciri dan tanda yang berbeda-beda. Ya, nanti kita klasifikasikan setiap kali kita masuki ayat demi ayat yang kita bahas di dalam Al-Quran. Walau alam bisawab, ya semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa mendatangkan kebaikan dan maslahat buat kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.